Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul pada siang hari ini selepas pulang anak-anak kita. Kegiatan ini sengaja kita lakukan selepas pulang anak-anak supaya kita lebih konsentrasi, lebih fokus untuk mengikuti salah satu kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 10 SDN 1 Dasar Tereng, yaitu Pak Ihsan Wahyudi. Pak Ihsan Wahyudi pada saat ini akan berbagi kepada kita, berbagi praktik baik pada kegiatan diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Saya yakin kegiatan ini, materi ini sangat bersentuhan langsung dengan kegiatan kita sehari-hari bersama anak-anak di dalam kelas. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan seksama sampai selesainya materi dari Pak Ihsan Wahyudi, dengan harapan nanti bisa diaplikasikan di kelas masing-masing, khususnya kemudian di sekolah kita tercinta ini pada umumnya. Oleh karena itu saya tidak berpanjang kalam, tidak berpanjang kata-kata kalimat, kita serahkan sepenuhnya kesempatan dan waktu kepada Pak calon guru penggerak SDN 1 Dasar Tereng, Bapak Ihsan Wahyudi. Kasih semangat dulu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamatnya, semangatnya yang pagi ya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dimana pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga kegiatan berbagi praktik baik pada siang hari ini bisa terlaksana. Kedua kalinya saya mengajak mari salawat wassalam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru hebat yang sama-sama saya hormati pula. Jadi untuk kegiatan pada siang hari ini adalah salah satu tugas ya yang dilaksanakan khususnya untuk CGP calon guru penggerak, wabil khusus saya pribadi ya, yang dimana kita sudah lalui modul 1 ya, yang dimana dalam modul 1 ini ada 4 modul ya. Jadi 1.1, 1.2, 1.3, dan ini yang terakhir dalam modul 1 itu, modul 1.4. Jadi yang kita sudah dapatkan di 4 modul ini, inilah yang kita berbagi. Karena memang katanya Rasulullah, Bapak Ibu ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan satu olehmu kebaikan itu walaupun satu ayat. Baik, Bapak Ibu guru hebat, karena memang ini saat-saatnya rawang, ngantuk dan lain sebagainya, saya ingin briefing, nggak apa-apa ya? Ya, silakan berdiri dan minta waktunya Bapak Ibu. Tangannya direntangkan dua-duanya, iya. Dan di sebelah, Nanti saya sama narasumbernya. iya, di sebelah kanan, ya, di sampingnya begitu maksud saya. Tangan kanan tunjuknya begini. Dan yang kiri tetap begini, yang kiri.
Nah, Pade dapat kan di tangannya di sebelahnya, telunjuknya, ini ada apa? Baik, Bapak Ibu, nanti begitu saya bilang harimau, telunjuknya naik dan tangan kirinya sebelah langsung tangkap. Paham? Ulang-ulang. Harimau kakak. Bukan, yang di sebelah kirinya yang nangkap. Ini kan tangan kanan Bapak di sebelah. Iya. Begitu saya bilang harimau, butut telunjuknya naik. Siapa yang paling cepat? Kan harimau itu cepat kan? Oke, coba contoh ini. Harimau. Butut tangan kirinya yang angkat. Kanan. Coba ulang. Tangan kanannya, tangan kirinya. Tidak perlu tangan kanannya begini. Ini butut. Oke, coba ulang. Harimau. Oke. Angkat angin. Oke, kita mulai. Siap, konsentrasi. Ini ya, tempelkan. Ini membutuhkan konsentrasi ya Bapak Ibu. Pokoknya begitu ada kata harimau, naik tangkap. Paham ya? Oke. Saya mulai ceritanya. Mudah saya ingat ya. Pada suatu hari, konsentrasi. Pada suatu hari. Saya berjalan-jalan di Pada suatu hari, harimau bukan konsentrasi. Harimau bukan harimau. Dengarkan. Konsentrasi, bukan harimau ya, harimau. Saya ulang. Harimau bukan harimau, tapi nama orang ini. Kita konsentrasi. Ulang. Pada suatu hari, harimau bermalam di hutan. Di hutan ada harimau. Konsentrasi. Bukan harimau, harimau. Konsentrasi. Ini Bapak Ibu. Harimau, bukan harimau, harimau. Jangan dilambat makanya biar kita tidak menangkap. Oke, ulang. Kalau di situ lucunya kan. Ulang. Pada suatu hari, harimau bermalam di hutan. Harimau bermalam di hutan. Di hutan ada harimau yang tersesat di jalan. Di semak-semak belukar harimau. Masih harimau belum harimau. Perhatikan, konsentrasi. Di semak-semak belukar ada harimau. Dengarkan dulu. Di semak-semak belukar ada harimau melihat harimau. Konsen. Masih nama orang. Konsen. Di semak-semak belukar harimau melihat harimau yang dikejar harimau. Oke, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menghilangkan rasa ngantuk ya. Nah, kita kembali ke materi Bapak Ibu ya. Karena saya dapat menangkap, ya ini dapat karena menyerahkan tangannya ke saya. Ya, harusnya ada hadiah. Baik, mudah-mudahan dari es berinking tadi menghilangkan rasa ngantuk kita ya.
kita lanjut dan fokus ke materi ya. Baik Bapak Ibu, selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Latar belakang, murid tidak suka peraturan, ya, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Lanjut. Di sini kita akan lanjut konsep utama modul budaya positif. Di sini ada 7 Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Selanjut, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini Bapak Ibu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, dari dalam diri maupun dari luar, ya, tidak dari luar gitu, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Next. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, jadi bagaimana kita bertahan hidup Bapak Ibu ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan, dan yang keempat, kebebasan, kelima, kesenangan. Motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, jadi motivasi merupakan dorongan, ya, yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Baik Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, ya, karena dia takut dihukum akhirnya melakukan disiplin. Selanjutnya, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi kadang murid itu melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan, ya, atau hadiah, nah, gitu. Selanjutnya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid juga melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan atau kebaikan, gitu ya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu pertama hukuman. Jadi ini perlu kita cermati sesama Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu menyakitkan, dan yang kedua tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu kalau salah ya, identitas gagal dalam konsep disiplin. Selanjutnya, penghargaan. Jadi dalam penghargaan itu juga identitas gagal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu akibatnya tidak efektif, merusak hubungan
atau sifat iri ya dilakukan sama teman yang lainnya. Mematikan kreativitas menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Yang kelima Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi kita sebagai pendidik, Bapak Ibu guru sudah semestinya kita paham dalam 5 posisi kontrol ini, termasuk saya pribadi setelah mengikuti PGP ini mudah-mudahan kita bisa terapkan ya di semua lini pendidikan. Yang pertama penghukum, dan yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang pertama penghukum. Ini biasanya ya penghukum ini kita langsung menghukum anak yang bersalah. Misalnya kelas ada yang ribut atau yang main-main, langsung kita teriaki atau kita suruh maju, kita suruh berdiri. Ya itulah contoh penghukum. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Nah ini contoh-contoh kata-kata untuk membuat rasa bersalah siswa yang bersangkutan. Teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini lebih ke temannya kalau kita panggil anak kita yang bersalah. Untuk memantau, kamu sudah melanggar. Jadi apa peraturan dan konsekuensinya? Istilahnya kita ini tetap melihat ya Bapak Ibu. Sebagai manajer, kita sebagai pemimpin ya, tempatkan diri kita sebagai pemimpin atau manajer. Ayolah, kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi Bapak Ibu, memang setiap peraturan itu kalau kita laksanakan dia, karena ada sesuatu yang kita yakini di dalam peraturan itu sehingga kita melaksanakannya ya. Seperti contohnya kalau kita mengendarai kan, mengapa kita disuruh pakai helm ketika mengendarai motor misalnya? Pasti tujuannya untuk keselamatan. Begitu juga misalnya untuk kesehatan, kita disuruh pakai masker dan cuci tangan. Pasti karena kesehatan dan keselamatan. Artinya, kenapa harus keyakinan? Karena memang suatu keyakinan itu lebih abstrak, dia lebih konkret. Ya, jadi makanya di manapun harus kita pakai keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Jadi untuk kegiatan membuat keyakinan kelas, saya yakin ya, karena saya sebagai guru mapel Bapak Ibu tidak membuat keyakinan kelas, tapi dari keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu, khususnya wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah membuat, saya lihat di setiap kelas, itu saya lihat alhamdulillah ya sudah sesuai dengan langkah-langkah atau aturan bagaimana membuat keyakinan kelas itu ya. Kita lanjut segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahap ya. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Ya, mohon maaf, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada 3 segitiga restitusi ketika kita mengatasi suatu masalah ya, khususnya di dalam dunia pendidikan bersama peserta didik kita. Menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita semua akan melakukan hal terbaik yang pastinya ya, yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi semua yang dilakukan siswa-siswi kita atau anak-anak kita pasti ada alasannya ketika dia melakukan hal yang salah itu. Jadi itulah yang perlu kita perbaiki sehingga mereka sadar atas kesalahan itu. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi ketika kita sudah validasi tindakan yang salah, bagaimana kita menanyakan prinsip-prinsip atau suatu keyakinan yang sudah disepakati bersama di kelas itu, sehingga mereka oh ya, jadi sadar terhadap kesalahan yang sudah dilakukannya.
Baik Bapak Ibu, jadi ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya buat kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu di sini nak. Ya Pak, ada apa ya? Bapak mau bertanya nih sama Ananda Regina. Apakah Ananda siap mau bercerita sama Bapak? Bekal makanan kota nasi saya ada yang mencurinya Pak. Padahal saya sangat lapar sekali. Saya tidak punya uang untuk membeli nasi, tetapi dengan seenaknya mereka mengambil. Saya ngamuk Pak, saya marah. Apakah saya tidak boleh marah? Boleh saja nak, boleh. Misalkan Bapak ada di posisi Ananda, pasti Bapak juga akan marah. Setelah Ananda tahu bekal makanan Ananda sarapan pagi jenengan, apa yang Ananda lakukan? Ya, saya tanya teman-teman Pak, tapi tidak ada yang mau mengaku. Lalu apa yang Ananda lakukan setelah itu? Ya, saya ngamuklah di kelas Pak. Semua tas teman-teman saya periksa. Meja, kursi saya tendang. Nah, Bapak percaya Ananda lakukan itu pasti ada alasannya. Iya Pak. Ya, saya mau teman-teman mengaku. Masa dengan seenaknya mengambil barang orang tanpa izin, itu kan namanya mencuri. Ya Bapak paham. Ananda ingin teman-temannya jujur dan berani mengakui kesalahannya. Tapi untungnya Ananda bisa mengontrol diri. Hanya sekadar melempar-lempar, marah-marah, menendang meja, tidak sampai memukul teman-teman. Ya tidak loh Pak, saya masih bisa mengendalikan diri walaupun tadi saya sangat marah. Bagus. Ananda lebih memilih untuk menahan diri. Meskipun Ananda sangat marah. Ya Pak, saya Nah, coba dipikirkan, tindakan yang mengamuk di kelas, marah-marah, melempar apa sesuai dengan prinsip yang Ananda yakini? ya tidak lah Pak, saya lebih memilih yang dari tenang. Ananda Baik Bapak Ibu, jadi ini ya 3 restitusi sudah dilaksanakan di video ini, dan ini tanggapan ya, siswa langsung bagaimana tanggapannya ya. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Oh, mari duduk nak. Kira-kira Ananda tahu nggak? Menurut Ananda, tuduhan itu benar atau tidak? Jelas tidak benar Pak, saya kan tidak mencuri. Tadi saya melihat ada kotak makanan di dapur Regina. Terus saya penasaran. Setelah itu, Saya lapar Pak, jadinya saya tergoda untuk memakannya. oh kamu lapar ya? Wajarlah. Saat lapar, terus ada makanan, pasti tergoda untuk memakannya. Kamu tidak ada tamu hari ini. Sama Pak, tapi saya malas untuk di kantin. Benar juga sih. Tadi Bapak lihat antrian banyak di kantin. Nanti kalau kamu ikut antrian teman-temanmu yang lain, pasti kamu terlambat dan tidak bisa mengikuti pelajaran Bapak. Ya Pak, Tapi Ananda hanya mengambil makanan Regina kan? Tidak mengambil barang-barang yang lain, misalnya seperti buku, berpet, atau uang, dan lain sebagainya. tidak lah Pak, kan saya bukan mencuri. Bagus, berarti Ananda Gipsi masih ingat kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama.
Sebenarnya saya kasihan Pak sama Regina. Dia tidak pernah sanggup. Tapi karena tadi saya lapar, jadinya saya memakan bekal Regina. Nah, berarti Ananda Gipsi tahu bahwa tindakan yang dilakukan tadi itu tidak sesuai dengan prinsip yang Ananda yakini. Rasa belas kasih terhadap sesama. Ya, Pak. Nah, sekarang apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki tindakan yang Anda lakukan tadi? Saya akan meminta maaf kepada Regina, Pak. Dan besok saya akan membawakan Regina nasi sebagai ganti nasi sarapan yang tadi, Pak. Bagus. Berarti Ananda mau menjadi orang yang baik, orang yang bertanggung jawab, seperti keyakinan yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Menurut Ananda, bagaimana rasanya menjadi orang yang baik, anak yang baik itu? Ya senang lah, Pak. Nanti tidak akan ada lagi anak yang curiga sama saya saat ada barangnya yang hilang. Dan yang pasti saya akan bangga karena saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Hebat sekali ya Anda. Ayo masuk kelas dan tunjukkan sama teman-teman bahwa Baik Bapak Ibu, jadi alhamdulillah ya dari contoh diskusi tadi semua sudah masuk untuk ketiga-tiganya. Jadi mudah-mudahan pemaparan pada siang hari ini bisa kita pahami bersama dan bisa kita praktekkan di dalam keseharian kita sebagai pendidik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, terima kasih Pak Guru Ihsan Wahyudi, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Saya pribadi mengambil 3 poin penting di dalam pemaparan ini. Kalau boleh nanti ada sedikit pertanyaan kepada Bapak Guru. Yang pertama, saya menggarisbawahi tentang hukuman dalam kategori gagal ya. Apa itu gagal? Kemudian 5 fungsi kontrol kontrol guru, dan yang ketiga segitiga restitusi. Yang pertama tentang hukuman yang dalam kategori gagal ya, identitas gagal ya, hukuman yang dalam identitas gagal. Setelah kita merenung tentang apa-apa yang kita lakukan di sekolah, ternyata banyak sekali yang kita lakukan yang sudah kita sebut mungkin kita dalam kategori baik yang kita lakukan itu dan dirasakan seperti bermanfaat oleh anak-anak kita, ternyata itu masuk dalam kategori gagal. Contoh, memberikan hadiah itu nanti akan menimbulkan rasa iri, membatasi kreativitas dan seterusnya. Kemudian kita sedikit memaksa tentang kedisiplinan juga kategori gagal ya. Apa itu? Seperti tadi itu konsekuensinya. Nah, ini mungkin yang perlu kita mencari satu garis yang benang merahnya atau apa yang harus kita lakukan supaya yang kita lakukan itu benar-benar sesuai seperti itu. Tuh yang pertama ya, karena banyak kegiatan seperti tadi saya sampaikan yang kita anggap itu sesuatu yang akan berdampak kepada perilaku anak, karakter anak akan menjadi baik semuanya, ternyata masih kurang. Kita memberi the star of Sedensa Santer Apik kan, kita memberikan reward kepada perilaku anak yang disiplin upacara, ternyata mungkin kurang pas lalu apa yang akan kita lakukan.
Kemudian yang kedua tentang 5 fungsi kontrol guru. Nah, 5 fungsi kontrol guru itu kira-kira yang mana yang cocok kita lakukan seperti itu. Coba dibesarin di slideshow saja. Ya, slideshow saja. Di slideshow-nya di sini di mangkok. Di slideshow. Bukan. Boleh. Ya, di slideshow ya. Nah, kalau kita lihat 5 posisi kontrol restitusi ya. Kita yang mana yang posisi yang tepat yang akan kita lakukan? Yang paling tepat kita apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Mana yang paling cocok ini menurut Bapak Ibu? Saya memberi penguatan ya, penegasan kembali. Yang mana kira-kira? Kalau kita pembuat rasa bersalah seperti tadi, mengapa melakukan ini, mengapa gitu. Nah, yang mana kira-kira? Kita coba Bapak Ibu dicermati satu-satu. Yang mana kira-kira? Ya. Apakah boleh kita memilih mana yang salah satu yang menurut kita bagus? Ya, boleh kita memilih salah satu mana yang kira-kira cocok dengan kelas kita, atau ini berlaku universal bagi semua kelas? Ini posisi kontrol guru menurut Gosen ya, Gosen Dayan kalau nggak salah. Gosen Dayan itu ada penghukum pembuat rasa bersalah ini menurut beliau itu salah, Ibu, bukan salah, negatif, bukan salah. Yang dua. Tetapi kita kebanyakan di Indonesia ini kita ingin orang mengasihani gitu loh. Maksudnya apa ya? Kayak murid kita, ayo dong capek Bu Guru ini, padahal anak masih kecil tuh belum terlalu paham itu Bu, gitu. Jadi kita sebaiknya katanya lebih baik kita sebagai pemantau. Jadi anak-anak sadar akan konsekuensi yang sudah kita buat gitu loh. Mereka tahu kalau membuat kesalahan ini, mereka akan tahu akibatnya apa, seperti itu. Ya. Boleh digabung misalnya kita di samping pemantau manajer. Boleh banget. Nah, boleh banget. Kan kita tanya dia kenapa melanggar, peraturan mana dilanggar, lalu bagaimana dia memperbaiki. Iya. Tadi kalau sebagai manajer memang kita itu sempurna dengan segitiga restitusi yang tadi. Ya, kita menanyakan keyakinan kelas, kita menstabilkan identitas. Jadi kayak misal ada satu kasus ini kepala sekolah, dia langsung menghukum yang namanya Diana. Diana ini dihukum gara-gara beda sepatu, padahal sudah diajarkan menggunakan sepatu hitam. Memang dia sebagai manajer karena kepala sekolah, tetapi dia tidak menanyakan alasannya gitu loh. Jadi tergantung tempatnya sih memang kita melakukan ini. Teman juga boleh, seperti yang saya katakan tadi, teman boleh, tetapi tidak selamanya gitu. Iya, tergantung sikon. Kalau kita lagi di dalam kelas, janganlah sebagai teman gitu, supaya kita dihargai seperti itu. Semuanya benar, penghukum juga betul, tetapi jangan hanya menghukum gitu loh. Jadi kalau hanya menghukum jatuhnya negatif. Tetapi kalau menghukum dibarengi dengan memantau, ya. Jadi kalau kita sama kayak kalau bisa Ibu yang baris nanti di sebelah barat itu langsung ditangani supaya anak itu jangan lagi dia lagi seperti itu, dan diharapkan supaya tidak ada lagi yang berdiri di situ. Siap? Sudah berdiri di barat, kepala sekolah pernah bilang, ayo tangani guru kelas masing-masing. Sudah ya? Oke. Nah, belum direstitusi oleh guru kelas masing-masing ya. Jadi besok di aku mana murid masing-masing. Oke, udah. Satu lagi Bun, jadi di dalam disiplin positif ini satu kuncinya konsistensi. Oke, ya. Terus menerus gitu. Ya. Jadi intinya 5 fungsi kontrol guru ini bisa kolaboratif ya, antara yang ini sesuai sama
sikon. Kalau misalnya kelas 6 ya jangan terlalu menganggap sebagai teman karena dia udah besar-besar, apalagi gurunya laki nanti bergelayutan dia seperti itu ya. Ya, kemudian itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kemudian mengenai segitiga restitusi itu sangat bagus. Jadi pesan saya yang guru CGP ini bisa mengirim praktik baik video ini di potret kurikulum Merdeka, batasnya 2 Juli. Nanti saya kirim panduannya. Siapapun Bapak Ibu guru silahkan kirim video di TikToknya, di apa saja lah ini, masukkan ke TikTok dan seterusnya. Kemudian tagar kurikulum, cerita kurikulum Merdeka 2 Juni. Kirim saja. Nanti di sana yang akan menilai, nanti saya kirimkan panduannya. Sudah ditutup penulisan. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya saya nanti kan dipotong.